Benar, selamat datang dalam program Tribun Talks bersama saya Okti Rani. Hari ini kita akan berbincang terkait kesehatan pada anak. Lebih jelasnya, kita akan membahas terkait meningkatnya infeksi saluran nafas anak. Telah terhubung bersama kami ada Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak dari Dokter Adaku Official, sebuah platform yang melakukan edukasi seputar parenting, kesehatan nutrisi, serta tumbuh kembang bayi dan anak. Tribuners juga bisa kepoin media sosialnya melalui Instagram, YouTube, dan TikToknya di Dokter Anakku ID untuk mendapatkan edukasi menarik lainnya. Halo, selamat siang Bu Dokter Aisyah. Apa kabar hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Baik, dokter, kita akan membahas nih soal infeksi saluran napas pada anak. Tapi sebelumnya gejala utama infeksi saluran napas pada anak ini apa saja sih, dokter? Oke, infeksi saluran nafas pada anak itu ada saluran nafas atas sama saluran nafas bawah. Yang paling sering itu salesma atau common cold atau sering dibilang influenza. Jadi batuk, pilek, demam seperti itu. Nah, ini sering terjadi pada anak. Kenapa? Terutama untuk anak-anak balita yang usianya di bawah 5 tahun, karena daya tahan tubuhnya belum sempurna ya. Jadi mereka belum bisa membentuk antibodi atau tentara tubuh sebagaimana kita orang dewasa. Jadi penting sekali untuk memberikan proteksi yaitu imunisasi dasar dan juga tentunya memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi gitu. Baik, dokter. Lalu faktor utama terjadinya peningkatan kasus ini apa sih, Bu Dokter? Ya, faktor utama peningkatan kasus ini tentunya karena tadi ya faktor perubahan cuaca. Ketika cuacanya ini sekarang kan sedang musim hujan ya, sehingga banyak genangan air yang kotor, yang itu akan menjadi tempat berkumpulnya mikroba-mikroba atau misalnya eh, yang mikroba-mikroba akan tumbuh subur di situ. Sehingga kalau misalnya anak-anak tidak menjaga daya tahan tubuhnya dengan baik, ya misalnya dia tidurnya kurang atau terlalu capek, atau mungkin dia memang berawal dari gizi kurang, maka daya tahan tubuhnya tidak baik. Sehingga kalau ada anak-anak lain yang terkena, misalnya sudah terkena batuk pilek, makin akan sangat mudah menular ya. Terakhir yang lagi musim itu kan kemarin ada gondongan gitu ya. Kemudian ada um, varicella ya yang merebak kembali ya. Kemudian juga ini karena masuk musim hujan jadi banyak anak-anak yang terinfeksi ISPA atau infeksi saluran nafas atas. Demikian. Baik, ini menarik sekali, Dokter Aisyah. Adakah kelompok usia anak tertentu yang lebih rentan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, Bu Dokter? Oke. Jadi seperti yang saya sebutkan, untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun ya, terutama balita, daya tahan tubuhnya itu belum berkembang dengan sempurna. Sehingga untuk ketika ada paparan zat asing yang datang, entah itu virus, bakteri, ataupun parasit ya, maka antibodinya atau tentara dalam tubuhnya belum bisa melawan dengan baik gitu. Jadi mereka akan lebih rentan untuk terkena. Nah ini makanya anak-anak balita itu harus lebih dijaga ya, karena dia belum bagus imunitasnya. Karena itu makannya juga harus bagus, istirahatnya harus cukup seperti itu. Dan imunisasinya harus lengkap, makanya ada yang dinamakan imunisasi dasar usia sampai 9 bulan, kemudian ada yang lanjutan di usia 18 bulan, seperti itu Mbak. Nah, harapannya dengan adanya pemberian proteksi dari imunisasi ini, maka akan lebih menguatkan hostnya, atau host itu adalah inangnya dari tubuhnya gitu. Sehingga nanti kalau misalnya kan temennya ada yang batuk pilek ya, dia nggak akan terlalu mudah untuk tertular seperti itu. Dokter Aisyah, apakah ada vaksin atau imunisasi yang relevan nih untuk mencegah infeksi saluran napas pada anak ini? Oke, kalau sekarang itu sudah ada imunisasi PCV ya, pneumococcus virus ya di usia bayi ya, bahkan ini sudah menjadi program pemerintah dan disubsidi oleh pemerintah, yang mana dulu itu masih hanya bisa didapatkan di praktek dokter spesialis anak. Nah, itu adalah PCV, pneumococcus vaksin ya. Itu pada saat bayi 246, kemudian usia 1 tahun, dan nanti diulang di 18 bulan. Nah, kalau bisa Bapak Ibu semuanya mengimunisasi anaknya ya, terutama yang lahirnya di atas ya sejak tahun 2023 itu sudah disubsidi, sudah mendapatkan
program itu. Nah, tambahannya nanti bisa ditambahkan imunisasi influenza. Tetapi pada dasarnya ketika anak-anak itu mendapatkan imunisasi dasar yaitu 0 sampai 99 bulan, kemudian imunisasi lanjutan di usia 18 bulan dan pada saat usia sekolah dasar, maka dapat kita apa ya? Kita bandingkan ya dibandingkan anak yang tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap itu daya tahan tubuhnya kan berbeda. Dia tidak akan mudah jatuh sakit dibandingkan anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Seperti itu, Mbak. Baik, Dokter Aisyah, lalu bagaimana jika ternyata memang anak ini sudah terkena infeksi pernafasan ini, Bu Dokter? Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Ya, kalau terjadi batuk pilek atau infeksi saluran nafas atas, selalu diawali biasanya ya dengan demam dulu nih. Nah, orang tua harus tahu tata laksana demam di rumah, yaitu dengan memberikan kompres hangat, ya, kemudian istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, terutama makanan-makanan yang banyak mengandung kuah ya, supaya nanti banyak cairan yang masuk sehingga harapannya demamnya akan turun. Nah, kemudian biarkan ventilasi udara yang baik. Jadi justru jangan diberikan selimut yang tebal karena nanti tidak bisa mengeluarkan panas di dalam tubuh. Ya, terus cukupi kebutuhan hidrasinya karena kalau anak-anak itu kalau misalnya sakit ya pasti nggak mau makan atau nafsu makannya akan menurun sehingga dia akan lemes ya hati-hati bisa terjadi dehidrasi. Jadi kalau misalnya anaknya mengalami batuk pilek atau demam yang jelas pastikan dia tercukupi hidrasinya dan istirahat yang cukup dan bila perlu konsultasi ke dokter ya untuk pemberian obat-obatan untuk bisa meringankan gejala infeksi saluran nafasnya tadi. Oke, Bu Gitu. Dokter, ini menarik sekali. Jadi kalau misalkan anaknya terkena hal tersebut, tidak boleh untuk diselimuti ya, Bu Dokter, atau seperti apa, Bu Dokter? Kalau mau diselimutin sebenarnya masih boleh, tetapi selimut yang tipis. Jangan berikan Oke. selimut yang terlalu tebal karena nanti justru panasnya tidak bisa keluar ya, tidak bisa keluar. Jadi malah akan ditangkap lagi di dalam tubuh, jadi sulit untuk menurunkan demamnya. Dan kompresnya kompres hangat karena dulu masih ada ya orang tua yang memberikan kompres dingin. Nah, ini akan terbaca oleh Hmm, tubuh. Wah, tubuhnya dingin, maka tubuh akan naikkan suhunya. Nah, justru makin demam. Jadi jangan terbaliknya. Jadi kompresnya kompres hangat. Seperti itu. oke, soalnya masih ada nih beredar di masyarakat bahwa kalau demam, habis minum obat langsung diselimutin nih, Bu Dokter. Berarti hal tersebut termasuk yang tidak benar ya, Bu Dokter ya? Ya, itu adalah mitos ya, kalau yang seperti itu. Justru jangan dilakukan. Ya. Baik, Bu Dokter, terakhir nih, boleh diberikan tipsnya ke Tribuners, terutama ke orang tua, bisa dicegah penyakit ini kepada anak-anaknya, Bu Dokter. Ya, oke, terima kasih. Jadi tentunya semua penyakit itu bisa dicegah ya, penyakit infeksi ataupun non infeksi. Nah, kalau penyakit infeksi tentunya untuk melawan semua penyakit infeksi kita harus punya daya tahan tubuh yang baik ya. Jadi daya tahan tubuh yang baik berangkat dari apa? Status gizi yang baik. Jadi makannya harus cukup, harus makan makanan yang bergizi, jangan cuma asal makan ya. Seringkali orang tua itu memberi makan anak itu justru makanan yang tinggi gula, ya. Tidak diperhatikan adanya kandungan protein dan lemak. Padahal gula itu kalau terlalu banyak juga nggak baik, ya. Jadi pastikan si kecil mendapatkan nutrisi yang mencukupi. Ada makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, kemudian mikronutrien dan vitamin mineral itu harus dicukupi dengan baik. Sehingga harapannya status gizinya juga baik gitu ya. Jadi dia punya proteksi daya tahan tubuh yang baik. Kalau pas anaknya itu mengalami gizi kurang atau gizi buruk, tentunya antibodinya tidak akan sebaik anak yang gizi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, istirahat yang cukup. Karena bagi anak-anak, tidur itu sama pentingnya seperti makan dan juga minum ya. Jadi kalau tidurnya kurang, maka metabolisme tubuh tidak akan berjalan dengan sempurna. Artinya anak ini juga mau tumbuh juga susah. Nah, biasanya anaknya juga akan alergi atau seperti terlihat kurang aktif atau malas bergerak gitu ya, atau lesu, sayu gitu matanya. Nah, ini juga kita harus memperhatikan untuk tidurnya. Jangan dibiarkan anak mempunyai kebiasaan begadang malam-malam seperti itu ya. Kemudian tadi imunisasi juga harus lengkap ya. Tidak-tidaknya imunisasi dasar. Kemudian kalau misalnya sudah lumayan besar ya usia 3 tahun ke atas gunakan masker ya supaya kalau ke sekolah supaya tidak mudah tertular teman-temannya yang mungkin sudah terjangkit virus ataupun
bakteri yang menyebabkan infeksi saluran napas pada anak. Oke, mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dokter Aisyah atas edukasinya pada hari ini. Semoga orang tua bisa mencegah nih terjadinya infeksi saluran napas pada anak-anaknya. Buat Tribuners yang berprofesi sebagai bidan, dokter umum atau dokter spesialis anak, silakan mengikuti webinar dengan topik update pencegahan tata laksana ISPA dan GB paru pada anak yang diadakan Dokter Anakku Official bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia. Untuk registrasi langsung daftar melalui link atau narahubung yang ada di dalam flyer yang telah kami tampilkan. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Aisyah. Salam sehat. Sama-sama, salam sehat. Ini ya, sampai ketemu lagi ya. Oke. Tribuners, saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Poker. Saya Oktia Rani dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa.